Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Santri, dalam kesempatan ini saya diminta untuk menjelaskan tentang jomblo. Meskipun tidak ditampilkan di sini, tetapi ini secara offline saya diminta untuk menjelaskan tentang jomblo. Dan saya punya pengalaman dulu ketika saya nyantren dan kuliah. Saya pernah itu disebut oleh, tidak akan sebutkan namanya, ini kode etik, saya itu bujang lapuk, itu gak laku, bahkan kuliahnya di tempat abal-abal dan sebagainya. Padahal nyantren serius, kuliah resmi, tempatnya itu luar biasa. Dan berangkat dari situ, mungkin saya dalam kesempatan ini akan menyebutkan betapa kehidupan ini kita tidak semulus yang kita bayangkan. Ada yang menyebutkan kita jomblo, hespai, hesepayu, itu bahasa Sunda. Kalau di sini mungkin tidak tahu, itu bahasa Sunda. Dan bujang lapu, penghinaan-penghinaan yang didapatkan oleh Kang Nurdin sungguh luar biasa. Padahal ini kabar baik untuk para jombloan, jomblowati. Silakan dengarkan ini. Ini luar biasa untuk kalian semua. Gitu. Atau untuk bapak-bapak yang pengen nambah lagi umpamanya. Jadi biarpun masyarakat atau siapapun itu berkata, terserah mereka. Anggaplah angin lalu. Anggaplah itu motivasi. Karena kita umpamanya tidak nikah di usia muda, yakin saya husnudon, positive thinking. Mungkin kita atau sahabat santri itu lagi melaksanakan misi, ingin tamat kuliah dulu, nyantren pengen lama dulu. Kalau di dunia pesantren itu ada pasaran fikih, itu usul fikih, atau nahwu, atau sorof, atau tauhid, gitu. Dan pada waktu itu Kang Nurdin sebetulnya itu gabungan, itu antara nyantren lumayan lama, ya sekitar 16 tahun kurang lebih, plus kuliah alhamdulillah S1 itu dengan kehendak Allah, semoga Allah ridho dengan izin Allah, S1. Dan pengalaman kerja juga, jadi ada pengalaman kerjanya di bidang pertanian, bagaimana kerja itu kita di tempat-tempat yang lain, yang halal tentunya. Dan pengen bisa nyupir juga. Jadi pengalaman-pengalaman memang saya laksanakan karena untuk bekal nikah. Gitu. Jadi ketika orang itu menyebutkan bahwa kita itu gak laku, bujang lapuk, udah tua, gak nikah-nikah, ya gak apa-apa. Yang penting kita selalu musyawarah dengan orang tua kita, dengan guru kita, dengan relasi kita, dengan koneksi kita, dengan kenalan kita yang bisa dipercaya untuk kebaikan kita, kemaslahatan kita, kesejahteraan kita, dohir, batin, dunia akhirat. Kang Nurdin, saya itu jomblo, bagaimana? Ya ada doanya, diantaranya Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi la tadarni farda wa anta khairul warithin. Saya ulang, Rabbi la tadarni farda wa anta khairul warithin. Banyak aurat yang berhubungan dengan supaya kita itu laku, kita mendapatkan jodoh tentunya. Tetapi yang jelas jomblo bermartabat itu lebih baik karena perencanaan kita lebih matang. Bukan kita tidak ingin nikah muda, tetapi nikah di umur yang lebih matang, persiapan matang, keuangan matang, pemikiran matang, mental baja, itu akan lebih hebat dan lebih dibutuhkan oleh pasangan kita. Jadi untuk para jomblo, kalau memang kita lagi misi yang baik tentunya, dengan selalu musyawarah dengan orang tua kita dan orang yang dipercaya oleh kita dan guru kita, tidak apa-apa. Tetapi kita harus sadar diri juga, kita mawas diri. Kalau wajah kita memang rupawan,
cantik atau ganteng, ya sedikit tua gak apa-apa. Tetapi kalau itu kalau dinilai itu 6 kurang, ya kita jangan terlalu tua, karena takut payu, atau kita takut itu lakunya sulit. Jadi kita pertimbangkan bagaimana maslahatnya. Seperti dalam NU itu kan 3 pertimbangannya: benar, baik, maslahat. Coba kita ulang: benar, baik, maslahat. Tentunya di lapangan itu kondisional. Mungkin ada cadangan 1 tahun atau 2 tahun kita, supaya kita siap untuk menjenjang ke dalam jenjang pernikahan. Jadi memang gelar jomblo itu bukan sekedar di orang-orang yang tidak punya pekerjaan, bingung mau kerja apa, tetapi di orang-orang yang memang lagi belajar, lagi kuliah, lagi nyantren, itu selalu ada cemoohan-cemoohan atau perkataan-perkataan, statement-statement, pernyataan-pernyataan yang tidak enak didengar. Tidak apa-apa di situ. Itu motivasi untuk kita. Dan mungkin di satu waktu kita anggap angin lalu. Nah itu. Kang Udin, saya mau bertanya. Baik, bagaimana cara mencari jodoh? Tentunya dalam cara-caranya saya ambil 2 garis besar. Mungkin ini diperlukan untuk para subscriber dan sahabat santri dan semuanya. Yang pertama, bisa dengan secara langsung. Kita tidak melalui, kita pokoknya cari. Kalau di pulau itu, kalau di provinsi, di Sumatera, Kalimantan, atau Sulawesi, atau di mana itu. Meskipun dalam bahasa Sunda jodoh itu terkadang jodoh itu dikatakan jodoh itu jorok. Kita habisin waktu nyari jodoh sejauh mungkin, kita nikah dengan tetangga umpamanya, kan itu ada, tapi gak apa-apa. Maksudnya gini, kita berusaha tidak dengan bantuan orang lain, kita cari mana yang menjadi jodoh kita cari langsung, kita tidak mengandalkan orang, tidak melalui bantuan orang. Itu bisa cara seperti itu, tetapi perlu waktu. Jadi untuk memutuskan si ini jodoh kita atau si ini yang akan dinikahi oleh kita, itu tidak semudah yang kita bayangkan. Jangan terlalu lama juga, jangan gerasak gerusuk juga, terburu-buru. Al-ajalatu minas syaiton. Terburu-buru tidak baik, terlalu lama juga bertele-tele tidak baik. Jadi proporsional gitu. Kita cari, jangan dulu menyimpulkan, karena dalam kaidah al-hukmu qabla tasawurin dzulmun. Kita menghukumi sesuatu, memutuskan sesuatu, kita belum tahu sejelas-jelasnya duduk perkaranya, maka itu adalah sebuah kezaliman, dan itu tidak benar dan tidak baik. Tetapi wal hukmu ba'da tasawurin wajibun. Kita sudah jelas ini yang terbaik, musyawarah ini sudah ini aja yang ambil, kata orang tua kita. Bahkan dalam istikharah itu baik umpamanya, menurut guru kita baik, kenalan kita, udah ambil aja yang itu. Kalau masalahnya seperti itu, maka wal hukmu ba'da tasawurin wajibun. Wajib kita mengambil keputusan. Jangan terburu-buru dan jangan bertele-tele juga. Jadi dalam mencari jodoh itu bisa dengan kita secara langsung, silakan. Tapi perlu waktu. Bisa saja kita 1 bulan bisa dapat, tetapi terkadang 6 bulan, 7 bulan, tidak apa-apa. Sambil kita mempelajari karakter-karakter yang namanya wanita. Karena menurut saya, diambil dari guru-guru kita, dari kitab juga, dari pelajaran, dari dosen juga, makhluk yang paling sulit dipahami adalah wanita. Mungkin sahabat santri setuju. Itu yang paling sulit dipahami. Nah, untuk itu silakan cari jodoh, bisa dengan cara langsung, tetapi perlu strategi, perlu trik, perlu tutorial, dan perlu semangat, perlu tenaga,
Dan jangan lupa perlu biaya, karena cinta juga perlu kesejahteraan. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa dengan secara itu melalui. Nah ini Kanudin mengistilahkan dengan cara tawasul. Bisa. Silakan cara ini. Kita cocoknya yang mana? Melalui kenalan kita atau orang tua kita mungkin, dengan guru kita, dengan kakak kita, siapa itu yang bisa membantu percintaan kita dan nanti kita olah, karena memang keputusan terakhirnya ada di kita. Silakan gitu. melalui tetapi kita nanti itu memproses lagi gitu. Jadi harus face to face. Mencari jodoh itu harus face to face. Jangan beli kucing dalam karung, ngeong-ngeong, pas dilihat gempor, kakinya patah umpamanya. Jadi gak sembarangan. Menurut dosen saya ketika saya kuliah dulu, harus face to face, muka bertemu muka, kita langsung melihat. Yang ditakutkan ada dalam media itu, dalam channel televisi, yang menikahi pria itu sembarangan, itu semborono, itu gak hati-hati. Karena memang harus hati-hati juga masalah percintaan. Apalagi masalah nikah itu mazid ihtiyatin, harus lebih hati-hati. Mungkin ada pencerahan untuk kita yang belum nikah. Ini jangan tersinggung, karena saya juga pernah jomblo waktu. Tapi jomblonya bermartabat untuk cita-cita kita, S1 minimal. Karena di zaman sekarang memang sebetulnya S2 sebetulnya untuk minimal di zaman sekarang. Tapi S1 juga sudah alhamdulillah. Nyantren kita harus lama supaya semuanya kita dapat. Kitabnya, logatnya, wiridnya, hizibnya, asrornya, asmaul husnanya. Gitu. Ada hal-hal yang mungkin tidak akan disampaikan sekarang di sini karena itu terlalu dalam untuk dibahas, tidak akan dimengerti. Dan pengalaman kerjanya, bisa nyopirnya, gitu. Ternaknya, mungkin kita pertaniannya, traktornya di sawah, dan lain sebagainya. Jadi untuk hidup ini jangan nekat. Nekat bagaimana? Kita menikah, kita hidup tanpa ilmu, itu orang nekat. Tanpa bekal doa, tanpa bekal skill, tanpa bekal keahlian, itu nekat. Seperti orang akan meninggal menghadapi akhirat, tidak beramal soleh, tidak sholat, tidak ibadah, tidak pembiasaan-pembiasaan kita riyadhah ibadah. Itu kan orang nekat. Kita jangan nekat, pertebal iman. Datangi kajian-kajian Ahlussunnah wal Jamaah, bertanya kepada orang ahli, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Persiapkan kita zahir batin untuk keselamatan, kebahagiaan, kesejahteraan zahir batin dunia akhirat. Nah itu. Jadi kita satu persatu selesaikan tugas kita. Dalam surah Al-Insyirah, faidza faraghta fansab. Tuntas yang satu, jangan merasa puas dan jangan diam. Kalau istirahat sejenak gak apa-apalah untuk tenaga umpamanya. Diatur pola makan, pola tidur, pola istirahat. Tetapi satu tugas tuntas, maka laksanakan tugas yang lain. Faidza faraghta fansab. Dan jangan putus asa. 1000 kali satu, 1000 kali jatuh, 1000 kali bangun. Ada yang menyebutkan 1000 kali jatuh, 1001 kali bangun. Gitu. Kalau dalam hikmah yang pertama, min alamatil itimadi ala amali nuqsanur rajai inda wujudi zalali. Gitu. Jadi jangan putus asa, tetap optimis apapun yang terjadi. Tentang jomblo, memang ini terkadang merasa tidak enak di hati, tetapi kita harus sabar dan harus punya keyakinan ketika jomblo kita bermartabat, tetapi dengan mawas diri juga, itu dengan sadar diri juga. Insya Allah nanti kita akan memetik hasilnya, akan terasa nikmatnya ketika kita siap dengan proses-proses yang baik, proses-proses yang memang menjanjikan untuk kita ke depannya. Masa depan kita dua, sahabat santri. Nanti kita ketika tua, dan umat Islam sebetulnya masa depan yang paling
yang baik atau yang hakikat itu adalah setelah kita wafat dari alam barzah ke situ. Itu sebetulnya masa depan yang sesungguhnya. Untuk itu iman harus tebal, amal soleh harus banyak, kita harus mendapatkan maghfirah, ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup ini tidak main-main. Mungkin penjelasan jomblo ini, meskipun ini Kang Nurdin benar-benar dari pemikiran, tidak terlalu konsepan atau tekstual, tetapi semoga ini dimengerti. Dan mungkin nanti kalau ada waktu kita bahas tentang jomblo secara ilmiah mungkin, tetapi dalil-dalilnya juga sekarang ada gitu. Itu barangkali pembahasan tentang jomblo. Kita jangan menyerah untuk mendapatkan jodoh. Yakin kita punya jodoh, jodoh kita ada, tergantung bagaimana kita usahanya. Jangan diam gitu. Kita harus mencari, harus jemput bola, harus mohon kepada Allah. Kita berangkat cari jodoh terbaik kita, insya Allah, untuk kebahagiaan dohir batin dunia akhirat. Jangan lupa auradnya dari guru-guru kita, dan saya bekali satu, Rabbi la tadaruni fardaw wa anta khairul warithin. Meskipun masih banyak aurat-aurat yang lain yang dari guru kita, silakan diamalkan gitu. Semoga secepatnya kita mendapatkan jodoh terbaik untuk kebahagiaan kita lahir batin dunia akhirat. Barangkali cukup tuntas pembahasan tentang jodoh. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.